Bismillahirrahmanirrahim. Kita wiwiti nggih ibu-ibu pangaosanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian ingkang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nggih pinten-pinten kenikmatan nggih Bu. Nikmat yang paling utama alhamdulillah hari ini ibu-ibu masih diberikan keimanan yang teguh di dalam hati nggih. Masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan juga amal-amal kebaikan lainnya. Okay. Dan yang tidak kalah penting, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ya, umur yang bisa kita gunakan untuk menambah bekal kita, ya, untuk perjalanan ke kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat, ya. Dan mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini ibu-ibu tholabul ilmi kita bernilai ibadah dan juga tercatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kita kelak fi yaumil hisab. Okay. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke pinten nih 3 nggih. Kadosipun sampun ping 3 ibu-ibu nggih. Sakit kepanggih ibu-ibu, alhamdulillah dalam keadaan yang insyaallah semuanya sehat sedanten nggih. Ya, mugi-mugi menambah silaturahmi kita, menambah persaudaraan kita yang kita landasi karena iman nggih. Karena segala bentuk perkumpulan, segala bentuk komunitas utawi segala bentuk pertemanan dan persaudaraan itu nanti di akhirat akan sia-sia kecuali pertemanan, persaudaraan, perkumpulan utawi komunitas yang dibangun dalam rangka untuk mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih, gambelnya ibu-ibu, pokoknya nak menungso kumpul-kumpul tapi enggak bisa mengantarkan kita untuk masuk surga, maka perkumpulan dan pertemanan itu dados sia-sia. Nah, ngoten nggih. Jadi kalau kita mau berteman, bersaudara, kumpul-kumpul, pastikan pertemanan itu, persaudaraan itu bisa sama-sama mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah, nggih. Sebagaimana yang tadi sampun disampaikan nggih, kelak orang-orang beriman itu akan mendapatkan satu keistimewaan atau syafaat khusus, Bu. Napa bentuk syafaatipun? Bahwasanya orang-orang beriman itu kelak di akhirat bisa saling mencari satu dengan yang lain, okay? Dan orang-orang beriman bisa meminta kepada Allah ketika mendapati temannya, saudaranya, utawi yang dulu-dulu ya sami-sami ngaos nggih wonten Masjid Al Mukminah ini. Nah, ini bisa saling mencari, Bu. Ya.
Kalau tidak kita dapati satu saudara kita yang tidak ada di surga, maka kita bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di mana dulu sahabatku, saudaraku yang kita pernah sama-sama ngaji, yang pernah kita sama-sama tilawah bareng, yang pernah sama-sama kita sholat bareng. Kenapa saya tidak mendapatinya di surga?" Maka Allah mengatakan, "Ya carilah temanmu. Gek karena satu dosa yang dia lakukan, dia harus dihukum dulu di neraka." Ngoten nggih. Nah, manusia ini kan nggak ada yang sempurna nggih Bu, ya. Ya prinsipnya orang beriman itu tetap masuk surga Bu. Ya. Hanya saja di antara mereka harus ada yang mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu nggih. Ya. Jadi harus dihapuskan dosanya dulu, ya. Mungkin harus dibersihkan dulu di neraka, ya. Tetapi prinsipnya orang beriman semuanya nanti masuk surga. Nah, maka Allah berkata kepada orang ini, "Cari temanmu. Gek karena kesalahan yang pernah dia lakukan di dunia, dia harus dihukum dulu di neraka. Cari dia. Kalau engkau mendapati ternyata dia ada di neraka, tarik tangannya, gandeng, kemudian ajak masuk ke dalam surga bersama-sama." Nah, maka di antara anjurannya memang nanti harus saling mencari Bu, ya. Nanti dipun lihat ini, ya. Kok kinten-kinten Bu ini mboten wonten, ya. Tanglet sama Allah nggih, minta sama Allah, "Ya Allah, kemana teman saya yang satu ini? Kok mboten wonten?" Ya, maka cari kemudian ajak untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini salah satu keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan perkumpulan ini boten hanya perkumpulan wonten dunia, nggih. Tapi perkumpulan ini, pengaosan ini ya akan kita bawa sampai ke akhirat, nggih Bu. Ya, bersaudara, berteman di dunia, dan insya Allah nanti kita semuanya saged bertetangga di surga, nggih. Nah, ngoten nggih. Nah, baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali ayat-ayat yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagai mukjizat besar bagi Rasulullah dan juga sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Oke. Baik ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk memahami setunggal ayat wonten Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl, nggih. Surat An-Nahl, Bu. Nggih. Surat urutan ke-16 wonten Al-Qur'an. Ayatipun ayat ke-97 97. Suratipun surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya lebah, Bu. Nggih. Ayatipun ayat 97 97 ngoten nggih. Nah, baik ibu-ibu ya, monggo sampun kepanggih ingkang beto Al-Qur'an utawi beto HP saged dipun bikak nggih. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kula waos ayatipun nggih. Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuh yiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Engkang artosipun man sapa wong amila sing nindakaken solihan amal-amal kesolihan utawi kesaenan. Jadi
barang siapa yang mengerjakan amal soleh sapa wong sing nglakoni amal-amal sing apik ngoten nggih, ingkang nindakaken amal-amal kesolehan utawi amal-amal kesaenan min dakarin, baik itu laki-laki au unsa ataupun perempuan. Nah, niki nggih dados boten wonten perbedaan antara laki-laki wong lanang dan perempuan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atosipun napa ibu-ibu? Ya. Semua hamba Allah engkang kakung utawi engkang setri semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dan surga. Tidak ada perbedaannya, Bu. Nggih. Semuanya berhak. Nggih. Meskipun nanti dalam masalah hukum-hukum tertentu memang wonten aturanipun, ya, hukum yang dikhususkan untuk perempuan dan hukum yang terkait dengan laki-laki ada bedanya, tapi tidak semuanya kan, Bu. Nggih. Kados pembagian warisan ngoten nggih. Memang ketentuan dalam Islam bagian laki-laki langkung kathah dari bagian perempuan. Kenapa ibu-ibu? Karena yang menjadi tanggungan laki-laki lebih banyak daripada yang menjadi tanggungan perempuan. Nggih. Laki-laki niku, Bu, itu memiliki tanggungan kepada siapa saja. Satu, ibunya. Yang kedua, istrinya. Yang ketiga sinten? Anak perempuannya. Engkang sekawan sinten, Bu? Saudara perempuan. Nah, jadi saudara perempuan kalau walinya sudah tidak ada, boten wonten walinya, kan yang jadi penanggung jawab adalah saudara laki-laki. Ya. Dados tanggung jawab laki-laki ini adalah bertanggung jawab terhadap 4 orang perempuan, Bu. Tetapi kalau kita perempuan niki ditanggung sekawan laki-laki. Ya. Yang pertama sinten? Bapak, nggih, ayah. Niku wali kita. Yang kedua sinten, Bu? Suami. Ya. Yang ketiga saudara laki-laki, yang keempat anak laki-laki. Nah, kalau kaum laki-laki mendapatkan warisan lebih banyak karena yang mereka tanggung juga lebih banyak. Kalau kita mendapatkan warisan di bawah laki-laki, itu karena warisannya untuk kita, sementara kita masih diberikan jaminan dari 4 orang laki-laki. Nah, maka ibu-ibu sekalian, memang ada hukum-hukum khusus terkait dengan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Karena secara fitrah laki-laki dan perempuan berbeda, secara fisik laki-laki dan perempuan juga berbeda, ya. Maka ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Ada hukum-hukum yang terkait dengan nifas, haid, ya, kemudian hamil dan menyusui, tapi tidak dialami oleh kaum laki-laki. Ngoten nggih. Tetapi secara umum ibu-ibu, ya, kalau statusnya sebagai hamba Allah, ya, laki-laki dan perempuan semuanya punya peluang untuk mendapatkan pahala. Nggih. Semuanya berhak untuk mendapatkan surga. Boten wonten diskriminasi, boten wonten perbedaan. Nggih. Niki wonten kisah ingkang sangat menarik niku nggih, kadosipun pernah saya sampaikan, tapi boten menapa kita ingat-ingat lagi nggih. Ada seorang sahabat perempuan saking Madinah datang kepada Rasulullah. Perempuan ini jadi juru bicara ngoten lho, Bu.
mewakili suara perempuan-perempuan yang ada di belakangnya, ya. Pokoknya sing diresahke perempuan ki apa? Menawi boten wantun, ya, ngendikan kali Rasulullah, ya sudah tak wakili, biar aku saja yang ngomong. Nah, wanita ini namanya Asma binti Yazid As-Sakan. Dia dari Madinah, Bu. Ya. Dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ini mewakili para wanita-wanita yang ada di belakang saya. Kami ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Dan Anda ini kan seorang nabi. Anda ini diutus kepada kami dengan membawa kebenaran dan keadilan." Nah, maka Rasul menyampaikan, "Apa yang ingin kau katakan wahai Asma?" Asma ngendikan, Bu, ya, "Wahai Rasulullah, betapa enaknya kaum laki-laki saged borong pahala okeh-okeh." Ya. Kenapa? Karena kaum laki-laki wong lanang itu bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid dan mendapatkan pahala pinten? 27 derajat. Ngaten nggih? Kaum laki-laki juga mencari nafkah di luar. Kalau dia menghadapi satu musibah di luar, kemudian meninggal, ngoten nggih? Kan banyak dari bapak-bapak yang bekerja di luar kemudian mendapatkan musibah yang tidak kita duga, nggih, Bu. Tapi keluarnya dia dalam rangka menafkahi keluarganya, maka kematiannya itu terhitung fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah. Ngaten nggih? Nah, kemudian ada keistimewaan-keistimewaan yang lain. Kaum laki-laki bisa berjihad, bisa berdakwah, bisa ketemu wong okeh, ya. Pokoknya wong lanang ki iso borong pahala okeh. Lah kita wahai Rasulullah, awake dhewe ki wong wedok mung upyek wae ning omah, nggih. Pekerjaane mung olah-olah dan korah-korah, umbah-umbah, ngoten nggih, Bu. Ya. Ya. Olah-olah, korah-korah, umbah-umbah. Nah, ngoten niku nggih. Nah, kemudian dia berkata, "Apakah kita bisa berkongsi dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan pahala yang sama wahai Rasulullah? Awake dhewe dengan pekerjaan di rumah ini bisa enggak mendapatkan pahala setara dengan pahalanya kaum laki-laki podo?" Ya. Maka Rasulullah tanglet kepada para sahabat laki-laki yang hadir ini, Bu. "Wahai para sahabatku, ya, pernahkah kalian mendengar pertanyaan dari seorang wanita mengenai urusan agamanya yang lebih baik dari pertanyaan ini?" Ya. Dadosipun Rasulullah menyebut bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh wong wedok di rumahnya masing-masing itu termasuk urusan agama, Bu. Ya. Yang bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan itu. Ya. Bukan semata-mata urusan dunia, ya. Meskipun yang kita lakukan itu kan semuanya serba yang terkait dengan dunia, nggih, Bu. Bukan sholat, bukan puasa, ngoten nggih. Tetapi Masya Allah menyiapkan makanan untuk suaminya, mencucikan dan menyetrika bajunya, ngurusi anak-anaknya, bahkan menjaga hartanya. Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan wanita di rumahnya, nggih, Bu. Kan boten ketinggal 24 jam, nggih, Bu. Non stop, nggih, ya. Rasanya pekerjaan tanpa tanda jasa, nggih, Bu. Enggak ada hitungan gajinya, enggak ada hari libur dan tanggal merahnya. Kan ngoten, nggih, Bu. Ya, mungkin sekilas kita anggap itu kan perkara-perkara remeh yang terkait dengan urusan dunia, ya. Tetapi Rasulullah menyampaikan, "Wahai para sahabatku, pernahkah engkau mendengar pertanyaan seorang wanita
mengenai urusan agamanya yang lebih baik dari pertanyaan ini. Maka para sahabat engkang hadir menjawab, boten nate ya Rasulullah. Ini pertanyaan yang begitu bagus, ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Asma niki nggih. Ya, wahai Asma, tolong sampaikan kepada para perempuan yang ada di belakang barisanmu itu, ya. Sampaikan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka di rumahnya masing-masing, mencuci baju, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, melayani suaminya, menjaga anak-anak dan juga harta benda suami, itu pahalanya setara dengan apa yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Nggih, insyaallah saged dipun pahami nggih Ibu-ibu. Nah, inilah yang disebut dengan ya, bahwa barang siapa yang melakukan amal kesainan baik laki-laki atau perempuan, dia berhak untuk mendapatkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten perbedaan, nggih. Baik, ya kita lanjutkan ayatipun Ibu-ibu. Ya. Nah, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan iman. Okay. Dalam keadaan apa? Iman. Ya. Maka amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, karena orang-orang beriman ini yakin Bu, ya, wong sing duwe iman ini yakin, sing tak lakoni tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi yang kita lakukan itu karena kita yakin Bu, kita akan mendapatkan balasan ketika kita sudah berada di akhirat, ya. Nah, bedanya niku nggih Bu. Kalau orang beriman itu melakukan amal kebaikan, dia yakin. Yakinnya apa? Bahwa kehidupan sesudah dunia itu ada kehidupan lagi. Manusia tidak hanya di dunia, Bu. Tapi manusia nanti akan mengalami kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Disitulah manusia akan memetik hasil perbuatannya. Sing lakoni apik ya diganjar apik, sing lakoni elek juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nggih. Kan ada Bu, manusia ngelakoni amal kebaikan tapi dia tidak pernah percaya dengan akhirat. Ya. Yang dia lakukan niku namung kegiatan kemanusiaan mawon. Paham nggih niki? Dan dia nggak pernah yakin Bu. Gak pernah yakin akan adanya hari kiamat, gak pernah yakin adanya akhirat, gak pernah percaya dengan adanya surga neraka, tidak pernah yakin adanya hari pembalasan. Yang dia lakukan hanya kegiatan kemanusiaan. Sampai sini saged dipun pahami nggih? Nah, maka amal kebaikan yang dilandasi dengan iman. Kita iman niki nggih? Kita iman bahwa Allah yang menciptakan alam semesta itu tidak membiarkan kita hidup sia-sia, ngoten nggih? Atau kita ini diciptakan wonten tujuanipun, Bu. Tujuanipun apa? Kehidupan di akhirat. Nah, ini yang paling penting ini, Bu, ya. Itu yang membedakan kita dengan umat yang lain. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu meyakini kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi, bahwa dunia ini kan namung napa Bu? Sebentar, namung mampir, ngoten nggih. Nah, baik Ibu-ibu sekalian, maka landasan beramal niku adalah iman. Nggih. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus membuktikan imannya dengan amal soleh. Nah, amal soleh niki sangat banyak Bu,
nggih, amal-amal soleh niku sangat kathah nggih. Nah, nanti kita bagi jadi dua. Ada amal-amal yang kita lakukan terkait diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Yang kita kenal dengan hablum minallah. Ada amal-amal kebaikan yang kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohipun apa, Bu? Amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba Allah. Contohipun ya nggih. Salat, kan ngaten nggih? Salat. Ya. Kemudian apa? Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ngaten nggih? Ibadah, zikir, tilawah, puasa, zakat, haji. Nah, niki kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sing nomor kalih itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia, Bu. Ya. Kepada sesama manusia atau kita kenal dengan apa? Hablum minannas. Contohipun apa, Ibu-ibu? Ya membantu orang lain, nggih, meringankan beban orang lain, membantu yang terlantar, menjenguk orang sakit, mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita, termasuk menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu di jalanan ya Bu ya, amal-amal yang napa niki kita anggap remeh-remeh, kecil-kecil tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu termasuk juga amal soleh nggih Bu ya. Kita anggap biasa lah ya. Mungkin memasukkan sampah ke tempatnya, ketemu sampah niki Bu tengdalan, kan orang kadang nggak terlalu menganggap niki alah wong yo nyingkirke sampah wae kok, ngaten nggih. Tetapi ketika kita melakukannya dengan dilandasi iman, ingin dapat pahala dari Allah, maka amal yang kita anggap kecil itu bernilai besar, Bu. Nggih. Dadosipun prinsipnya napa? Jangan pernah meremehkan amal-amal sing cilik. Ya. Bisa jadi sing kita anggap cilik, remeh dan sepele itu besar nilainya atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngoten, kita lanjutkan dulu nggih. Nah, dados barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman. Beriman itu ya ini Bu ya, kita yakin itu tadi nggih, kita yakin kita akan mendapatkan balasan dari amal ini. Ya, kita akan memetiknya nanti di akhirat gitu nggih. Nah, falanuhyiyannahu. Maka Allah berjanji akan kami berikan kepada orang ini hayatan thayyibah, dengan kehidupan sing apik. Nggih. Jadi sapa wae sing nglakoni amal soleh, wong lanang utawi wong wedok dalam keadaan beriman, maka janji Allah akan kami berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Al-Quran menyebutnya dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Siapa sih Bu yang tidak ingin hidupnya baik? Kan ngoten nggih? Kita semuanya yang hidup yang mesti pingin urip sing apik. Nah, kinten-kinten menurut ibu-ibu ini, kehidupan yang baik niki seperti napa Bu? Kalau tanglet riyen niki. Menurut ibu-ibu kehidupan sing apik niki napa? Sing tentrem nggih. Napa malih Bu? Ya. Ya. Sing tentrem, sing ayem, sing anake soleh-solehan. Napa malih Ibu? Nggih. Ayo Ibu, napa malih? Sehat nggih. Ya, alhamdulillah. Niki berarti karena memang ibu-ibu ini sudah punya landasan iman dan ilmu yang benar di sisi Allah nggih, insyaallah nggih mugi-mugi. Sehingga memaknai kehidupan yang baik itu kehidupan yang masya Allah, yang tentrem, nyaman, anaknya
soleh solehah, kemudian sehat, aman, selamat. Ngaten nggih? Baik ibu-ibu nggih. Nah, semua manusia menginginkan kehidupan yang baik dan semua manusia mesti ingin kehidupan yang bahagia. Ya. Tetapi standar kehidupan yang baik ini kalau dikembalikan kepada manusia mesti ukurannya kan benten-benten, Bu. Nggih. Kecuali mereka yang sudah betul-betul bisa memahami makna kehidupan engkang sae. Bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang loh Bu, ya, ini kan benten-benten tergantung tingkat pendidikanipun, tergantung napa tingkat sosialnya, tergantung dengan kebudayaan wonten masing-masing daerah yang benten-benten nggih. Niku kan standarnya kalau nuruti standarnya manusia memang nanti nggak ada habisnya, Bu. Ya, makanya nanti kita akan membahas kehidupan yang baik standarnya standar Allah, standar Al-Qur'an. Ngaten nggih? Bukan standar manusia. Ngaten nggih? Kan ada sebagian manusia memaknai bahwa kehidupan yang baik itu ya kalau ya mencapai puncak kesuksesan dan keberhasilan, kan ngaten nggih Bu. Ya paling tidak kan ngeten kehidupan sing apik ki ya wis ekonomine mapan. Nggih Bu. Ekonomi mapan Bu. Nak duwe anak-anak ya anak-anake sukses berhasil lah Bu. Pendidikan tinggi. Ya, punya tempat tinggal sing nyaman dan layak, kan ngoten nggih. Nah, ada juga yang standar kebahagiaannya, wah aku kalau sudah bisa plesiran sampai luar negeri, wah itu uripku wis apik tenan iki. Nah, ngoten Bu nggih. Jadi pencapaiannya nak wis iso jalan-jalan ning luar negeri. Ada Bu yang ukuran kebaikannya itu ketika bisa menikmati segala aneka makanan nggih Bu. Wah kuliner nendi-nendi tak lakoni gitu nggih. Pokoknya kalau bisa mencicipi hidangan-hidangan dari seluruh wilayah atau sampai negara ya atau mungkin hidangan-hidangan hotel bintang 5. Nah, sehingga ada yang mencurahkan waktunya, perhatiannya itu untuk kuliner. Keliling kemana-mana isinya mau jajan, kan ngoten nggih. Ada yang menganggap kehidupan yang baik, bahagia dan memuaskan itu ketika bisa memenuhi apa yang menjadi ambisinya. Nak wis duwe tas-tas sing larang regane. Ngoten nggih, Bu. Pakaiannya gonta-ganti sak lemari nggih. Ya, saya sampai pernah baca berita itu Bu ya, minta jatah untuk kebutuhan anaknya yang masih balita itu loh Bu. Yang masih balita dari beli susu, pampers, ngoten niku nggih. Kemudian wah pokoknya semualah pakaiannya, termasuk nanti Bu tabungan untuk biaya pendidikannya. Ya, itu 1 bulan dijatah 17 juta itu kurang Bu. Ya. Ya, 17 juta 1 bulan itu hanya untuk anak sing cilik iki lho Bu. Nggih. Masyaallah nggih. Nah, ini kalau nuruti standar menungso kan ngoten. Wonten standarnya dianggap sudah baik hidupnya, sudah nyaman, sudah bahagia, itu ketika bisa mencapai niki Bu, penampilan fisik yang sempurna. Ya, kulitnya putih, ngoten nggih? Glowing, kan ngoten nggih Bu? Ya, sehingga ada yang menghabiskan waktu, biaya, ya dan juga tenaga untuk datang ke klinik-klinik melakukan perawatan Bu. Enggak peduli ini, ya, sing sedot lemak, ngoten nggih. Ya, lemu sithik niku udah Bu, sudah insecure gitu ya kalau anak-anak saniki sudah risau Bu. Ya, kudu disedot lemake gitu nggih. Nanti pipinya dibikin tirus, piye hidungnya kelihatan mancung. Nah, niku standar-standar sing ngikuti iklan Bu.
Makanya nggih. Nah, menungso niki nggih manusia niku kalau kebanyakan nonton HP, ngoten nggih Bu, ya, kebanyakan ngikuti iklan, ya, nanti standar hidupnya niku mengikuti standar kehidupan orang lain, Bu. Ya. Jadi wong seneng kuwi nak wis duwe ngene iki. Kalau sudah mencapai pencapaian seperti ini, omahe wis apik, punya mobil mewah, kok enak terus nggih. Sehingga akan menjadikan orang-orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan karena sering melihat nikmat orang lain. Makanya nggih ibu-ibu, pokoknya yang mak-mak niku ampun ya kecanduan TikTok ngoten nggih. Jangan sering-sering ya scroll HP ya, ngelihat Instagram, lihat TikTok, lihat iklan-iklan Bu. Ya. Kenapa? Itu betul-betul berpengaruh ini mencuci otak kita untuk memahami hidup ya, hayatan thayyibah, hidup yang baik, ya, hidup yang bahagia itu standarnya pakai standarnya menungso, memakai standarnya orang lain, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, dia merasa seolah-olah dunia sudah hancur Bu. Ya, nah ada anak-anak muda kulitnya sawo matang jane ya ayu Bu, itu merasa aku ini nggak berguna. Kenapa? Aku hitam. Aku nggak putih, nggak kuning langsat, nggak langsing. Nah, sampai akhirnya, masya Allah Bu, dia melakukan berbagai macam cara untuk mengikuti orang lain Bu. Ya, lebih parah lagi, ya, ketika kemampuannya terbatas, sampai akhirnya nekat pakai pinjol, nggih, pinjaman online. Nah, pinjaman-pinjaman online itu akhirnya kan masya Allah Bu, dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi gaya hidup. Nggih, cuma pingin mendapatkan pengakuan. Ya, anak-anak muda ini saat ini nyebutnya validasi, butuh diakui orang lain. Ya, saya setuju. Kalau ibu-ibu sekarang sejenak saja mboten dolanan HP, nyaman sekali Bu. Okay, ya, sejenak ya, mungkin kita butuh waktu sejenak untuk tidak banyak scroll HP, ya. Tidak semua pada diri kita itu kudu di status ngoten lho Bu, ya kan? Nah, cukuplah ibu ini bergerak dalam diam, berproses dalam diam, sukses yang meneng-meneng dirayakan karo keluarga besar, dirayakan dengan teman-teman, nggak perlu juga nggih, ya, media sosial ngertos Bu. Karena kan media sosial orang lain belum tentu senang Bu dengan kesuksesan kita, ya. Ada yang tidak suka, kemudian timbul iri, dengki. Ya, saya sampai baca berita itu kemarin niku nggih Bu, ada yang mendapatkan kiriman santet Bu dari jarak jauh, nggih, dari jarak jauh Bu. Ya, ya bisa jadi santet ini muncul dari pandangan-pandangan iri dan dengki Bu. Ya, melihat kesuksesan orang lain, melihat keberhasilan orang lain, kan kita mboten ngertos niki, sing seneng sinten, sing mboten sinten. Ngoten nggih? Ternyata ada mata-mata yang tidak suka Bu. Bahkan punya niatan buruk. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita ketahui Bu, dikirim santet dari jarak jauh. Nah, orangnya niki cerita sendiri Bu, apa yang dia alami, masya Allah itu Bu, tabrakan dahsyat. Ya, tiap malam nggak pernah bisa tidur, selalu lihat bayangan-bayangan mengerikan di rumahnya. Tiba-tiba plafon ambrol, kemudian tiba-tiba sakit Bu, yang ketika dicek wonten dokter, itu enggak ada penyakitnya Bu, muntah darah dan lain sebagainya. Terus ya bertubi-tubi sampai mikir-mikir, iki aku jane duwe salah opo gitu nggih Bu. Nah, setelah konsultasi dengan
ahli ya, ulama yang paham ya, kan disarankan beliau konsultasi sama Ustadz Muhammad Faizar itu loh Bu ya. Nah, akhirnya beliau bisa mengambil kesimpulan ini bisa jadi adalah bentuk santet. Dan itu betul-betul nyata ada. Ngoten nggih. Nanti kita sebut juga dengan penyakit namanya penyakit ain kan ngoten nggih. Penyakit yang ditimbulkan dari pandangan-pandangan tidak suka atau pandangan-pandangan dengki dan benci ya. Oleh karena itulah kan kita teringat nih Ibu, Nabi Yusuf waktu kecil niku kan pernah cerita Bu sama bapaknya. Diabadikan di dalam surat Yusuf. Napa mimpinya Nabi Yusuf waktu kecil? Beliau bermimpi, "Bapak, dek dalu kula mimpi." Apa mimpine? Aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang itu semuanya sujud kepadaku. Nah, niki bapaknya Nabi Yakub kan seorang nabi. Beliau tahu kalau mimpi anaknya ini bukan mimpi sembarangan. Ini termasuk wahyu bahwa putranya nanti itu akan menjadi orang besar Bu. Ini bukan mimpi biasa. Matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Maka pesan Nabi Yakub kepada putranya ini, ya bunayya gitu nggih. Wahai putraku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini meskipun kepada saudara-saudaramu sendiri. Gitu nggih. Karena aku khawatir kalau mereka mengetahui mimpimu ini, mereka akan melakukan tipu daya untuk membinasakanmu. Ya. Karena Nabi Yakub ngertos Bu, ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini orang-orang yang dengki, iri kepada Nabi Yusuf yang lebih dicintai oleh bapaknya. Nah, maka pelajarannya, nah, jangan mudah menceritakan mimpi kita utawi cita-cita kita Bu. Ya, kepada orang lain. Sing piyayine sae akan mendoakan Bu. Tapi kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ya dia akan mengatakan muga-muga renek sing kabul. Ngoten nggih. Nah, cukup hanya Allah dan kita yang tahu nggih. Ibu-ibu punya cita-cita, punya keinginan nggih, sampun ajukan proposalnya kepada Allah. Nggih, tidak perlu diceritakan wonten status nggih Bu. Ya. Tahun depan umroh dan haji. Tahun depan punya ini, ngaten nggih? Nah, yang senang dengan kita amin, mudah-mudahan satu persatu dikabulkan. Ya enggak senang, Bu. Ya. Muga-muga ora enek sing kabul, gitu nggih. Orang yang senang kalau kita berhasil akan memberikan selamat, Bu. Tapi orang yang enggak suka begitu tahu kita gagal akan dikeploki, ngaten nggih? Nah, baik Ibu-ibu sekalian. Sekarang akan kita lihat, Bu, apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah menurut versi Al-Quran dan mengikuti standar Allah ini. Kalau kita pingin bahagia, kehidupan kita baik, mengikuti standar manusia nggak akan ada habisnya. Ya, maka standar yang paling baik adalah standar engkang sampun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten Al-Quran. Di mana para ahli tafsir seperti Abdullah bin Abbas, kemudian juga ulama-ulama tafsir yang lainnya nggih Bu, menafsirkan hayatan thayyibah. Ya. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik menurut Al-Qur'an itu adalah kehidupan engkang pripun. Nah, itu dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nah, yang kurang lebih ya intinya Bu, intinya kehidupan yang baik ya, yang pertama adalah kehidupan yang tenang lahir dan batin. Atau bisa kita kita ringkas itu kurang lebih begini Bu, ada 4 poin nggih. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dilandasi dengan keimanan kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Terus kalau ibu-ibu sudah diberikan nikmat iman oleh Allah, yang kemudian ibu-ibu membuktikan iman itu dengan amal yang soleh, itu tandanya kita ini sudah baik Bu, alhamdulillah, masya Allah. Kita sudah mendapatkan kehidupan yang paling baik.
Kenapa? Karena iman itu tidak bisa ditukar dengan harta benda. Ya. Kan pernah ada seseorang mengadu kepada seorang imam, ya. Saya lupa generasi siapa nih Kige. Orang ini mengatakan, "Wahai syekh, wahai imam, kehidupanku berat banget. Utang wes oke, diuji bertubi-tubi, diuji anak istri, diuji mertua, diuji macam-macam Bu. Ya, diuji sakit dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya aku merasakan hidupku ini menderita sekali." Apa kata beliau? Ya, belum mengatakan, ya, bagaimana pendapatmu jika ada kawanan setan kemudian merampas iman dari dalam dirimu? Apakah kamu akan mempertahankan iman itu? Ya, maka dia menjawab, iya Syekh, akan saya pertahankan iman itu. Karena iman itu senjata paling baik dan rizki yang paling baik. Maka saya ini mengatakan, ujian-ujian yang menimpa duniamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika setan merampas iman dari dirimu. Ya. Sampai sini saya dipun pahami nggih Bu? Ya. Jadi kalau ujian-ujian baru menimpa dunia kita itu enggak masalah Bu. Yang penting kita tidak dirampas imannya. Ya, kalau ibu-ibu masih punya iman menghadapi ujian, insya Allah kuat Bu. Ya, insya Allah kuat. Karena kita yakin ada Allah yang menolong kita, kan ngoten. Bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap kesedihan pasti akan selesai ya Bu. Ya, tidak mungkin sedih terus. Ya, pokoknya sunatullah yang berlaku di dunia itu nggak mungkin sedih terus, nggak mungkin loro terus, ngoten nggih. Ya, ada saatnya sakit itu sembuh, ada saatnya sedih itu berganti dengan bahagia. Dan tidak selamanya hujan terus, Bu. Ada saatnya reda. Nah, kalau kita diberikan iman dan keyakinan kuat bahwa Allah tempat paling baik untuk meminta pertolongan, Allah yang paling ngerti urusan kita, Allah engkang paling ngerti kebutuhan kita, Allah yang paling besar kuasanya, maka kita akan kuat menghadapi semua ujian kalau ada iman. Ya, kalau nggak ada iman Bu, wis ora kuat menghadapi beban hidup nggih. Nah, ini ya, kalau nggak ada iman, iman itu kan ibaratnya pondasi tau Bu nggih. Ibu-ibu kalau bangun rumah kan punya bangun pondasinya. Semakin bakoh pondasinya, dalam pondasinya, ini mau dibangun gedung tingkat 2, tingkat 3, kalau pondasinya kuat nggih aman. Tapi kalau rumah pondasinya tidak kuat, ya bakal roboh Bu, nggih. Maka manusia itu menghadapi ujian atau beban hidup yang paling menentukan pondasi imannya. Kalau pondasinya sudah runtuh, nggak kuat menghadapi beban hidup, diselehke Bu. Ya, ya milih bunuh diri mungkin, nggih, mengakhiri, ya, mengakhiri hidup kan, nggih. Ya, orang-orang yang mengakhiri hidup kan nggak kuat Bu. Ditinggal pacarnya, terjun dari jembatan Bacem, nggih Bu. Insyaallah ini penting Bu, anak-anak kita ini, nggih. Anak-anak kita ini dikokohkan imannya, goro-goro diputus pacarnya loh Bu, seolah-olah dunia hancur Bu. Ya, mengakhiri hidupnya terjun dari jembatan Bacem Bu, padahal dia Masya Allah diberikan kesempatan ini nggih untuk berkarya, kamu bisa menjadi manusia bermanfaat, goro-goro pacar wae kok ngantek. Nah, gitu. Ya, tapi iman yang menjadikan kita kuat, ya. Baik Ibu-ibu sekalian, dados ciri kehidupan yang baik yang pertama adalah ketika hidup kita dilandasi dengan keimanan yang kita buktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu tidak hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga amal soleh yang terkait dengan manusia. Ngaten nggih? Nah, ciri kehidupan yang baik yang kedua Ibu-ibu yang disimpulkan oleh para ahli tafsir yang kedua adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah Bu.
Nah, nggih. Jadi kalau rezekinya halal dan berkah, meskipun jumlahnya enggak banyak, itu sudah menjadi kehidupan yang paling baik, Bu. Ya. Berapapun harus disyukuri, yang penting dihasilkan dari cara yang halal. Kenapa? Halalnya rezeki akan membuahkan keberkahan. Jadi kalau kita ingin tahu apakah rezeki kita halal, ya lihat keberkahan rezeki itu. Karena salah satu bentuk keberkahan rezeki adalah ketika rezeki itu memberikan manfaat dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Tapi nak diparingi rezeki oke, justru menjauhkan kita dari Allah. Lah ini perlu diwaspadai. Rezeki ini sithik sregep teng masjid, Bu. Begitu dibuka jalan rezekinya rada longgar, nah mulai mikir sing neko-neko. Nah ini harus hati-hati nggih, Bu, ya. Ya, karena rezeki ya itu tidak melulu berupa materi yang jumlahnya banyak, Bu. Sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada banyak justru membahayakan. Ya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Rezeki itu bukan soal angka-angka. Nggih? Tapi rezeki itu terkait dengan nikmat, ya. Apa yang bisa kita nikmati, maka itulah rezeki. Gitu loh, Bu. Lah kalau misalnya kita niki ibu-ibu ya, kita semua kerja siang malam mengumpulkan pundi-pundi, disimpan di saldo, di rekening bentuk deposito, kan ngoten nggih? Disimpan di bank biar aman, ya. Yang jadi rezeki kita yang mana, Bu? Yang kita nikmati. Yang kita tinggal mati sudah bukan rezeki kita. Ya. Maka angka-angka yang kita simpan di bank itu akan menjadi rezeki orang lain. Gitu. Ya. Awake dhewe sing kerja, Bu. Ya. Yang menikmati orang lain, nggih. Nah, berarti rezeki itu adalah apa yang kita nikmati, ya. Kalau kita bisa merasakan nikmat dalam rezeki itu, apa yang Allah berikan kepada kita, ya itulah rezeki sesungguhnya, ya. Nah, misalnya niki ibu-ibu, nggih, ada seorang pengusaha niki, ya, pengusaha, Bu, sukses kaya, Bu, mau nginep di hotel mana saja, yang paling murah sampai yang paling mahal sakit, Bu, ya. Tetapi ketika dia nginep di hotel, tidur di atas spring bed itu malah loro kabeh awake, Bu. Nah, milihnya tidur di mana, Bu? Jadi kalau mau pertemuan sama kolega-kolega rekan bisnisnya, meskipun nginepnya di hotel, bawa tikar, Bu. Ya, ternyata gelar tikar di bawah itu konon lebih nyaman, ya. Ya, jadi prinsipnya ngeten, Bu. Ya, harga kasur yang paling mahal, spring bed yang paling mahal itu bisa dibeli. Tetapi nikmatnya tidur itu rezeki, Bu. Sakit nggih? Sakit dipahami nggih? Nikmatnya tidur rezeki. Ngoten nggih? Ternyata ada orang yang tidur di atas spring bed enggak nikmat. Tapi kalau kita lihat anak pemulung, enggak punya rumah, tidurnya di atas gerobak. Nggih, Bu? Ya pakainya alas kerdus. Begitu turu angler. Nah, berarti nikmat tidur itu rezeki, meskipun spring bednya bisa dibeli oleh orang yang punya harta. Nah, ya, yang punya harta bisa menikmati kulineran yang mahal-mahal, Bu. Ya, yang disediakan hotel-hotel bintang 5 itu, Bu. Ya, tapi sehat itu kan rezeki, Bu. Makanan mahal bisa dibeli. Tapi nikmat sehat itu rezeki. Lah pripun, Bu? Begitu ada banyak makanan di depannya, mau ngambil daging iling kolesterol. Kan ngoten nggih? Mau menikmati sirup atau es yang segar-segar manis, ingat gulanya, nggih? Mau menikmati rendang, ya, ingat darah tingginya. Nah, makanannya bisa dibeli, Bu. Ya, tapi nikmat sehat dan mencicipi makanan itu rezeki. Lah ngelihat yang pergi ke sawah bawa teh kental, nggih.
makane oseng-oseng nggih Bu. Ya, gudangan, lawuhe tempe, teri, nasine kemebul anget dipangane sawah, nak sehat itu kan rasanya ngalahkan makanan hotel Bu. Makanan mahal bisa dibeli, tapi nikmatnya mencicipi makanan saat sehat itu adalah rezeki. Lawang sariawan mawon itu makanan yang paling enak pun rasanya kita sudah enggak selera. Nggih, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti keberkahan rezeki itu tidak bergantung pada berapa jumlah. Sedikit tapi mendatangkan berkah. Kemudian kita cari rezeki itu dengan cara yang halal, yang tidak merugikan orang lain dan tidak mendatangkan murka Allah. Itulah yang disebut dengan kebaikan hidup. Jadi hidup yang baik ketika ibu-ibu ya Allah diparingi dalan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, sithik disyukuri, sing penting berkah. Ya, ngaten nggih ibu-ibu. Nah, itu sudah kita mendapatkan hayatan thayyibah. Nah, yang ketiga napa ibu-ibu? Yang ketiga adalah ketentraman jiwa dan hati. Nah, tentramnya jiwa dan hati itu ketika kita banyak-banyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Itu yang bikin tenang, Bu. Ya, ada orang namanya Steve Jobs gitu ya, Stephen Jobs atau siapa yang punya itu loh Bu, merek-merek iPhone sing Apple kerowak niku lho ngertos nggih. Ya, kan ada HP yang mereknya iPhone itu loh Bu, yang bentuknya apel kerowak niku nggih Bu. Masya Allah, Lebaran kemarin itu Bu di Solo nggih. Nah, itu ada counter HP yang membuka jasa peminjaman iPhone untuk para pemudik. Bisa dipahami nih Bu? Ya. Jadi orang-orang yang mau mudik ya. Nah, ini ben ketok berhasil ning kutha. Gitu nggih Bu? Ya. Nah, itu nak iso mulai nggawa iPhone Bu. Ya, iPhone ini kan harganya macam-macam kan Bu. Ya, paling enggak 15-an juta kan itu, sing paling murah nggih Bu. Itu nanti ada yang sampai 20-an juta. Nah, itu ada sebagian manusia yang ingin mendapatkan pengakuan agar dianggap kehidupannya itu sudah baik. Tapi dengan cara pencitraan, kalau kita nyebutnya gitu nggih. Melakukan sesuatu yang dia sebenarnya tidak mampu demi diakui oleh orang lain. Sampai-sampai para pemudi itu Bu memenuhi counter-counter HP, pinjem HP yang namanya iPhone. Untuk apa? Nanti kalau ke desa itu kan tonggoku ngerti nak aku berhasil ning kutha. Iki lho HP ini, selfie karo iPhone gitu nggih Bu ya. Padahal jebule iku mong ngilih. Paham nggih Bu? Nah niki nuruti gengsi. Nah, ngaten nggih Bu nggih. Nah, dia enggak merasa enggak tenang Bu dengan kehidupan apa adanya, kemudian memaksakan diri ya. Maka ibu-ibu sekalian, ya ciri kehidupan yang baik adalah ketika manusia merasakan ketenangan hati. Ya, ketentraman jiwa dengan cara banyak-banyak mengingat Allah. Ya. Dan obat paling mujarab itu adalah banyak membaca Al-Qur'an ataupun dengan dzikir apapun, Bu. Ya, itu kuncinya nggih. Kenapa? Setiap kali kita mendapatkan masalah, kemudian kita membaca Al-Qur'an, maka Allah akan menurunkan ketenangannya. Kan ada orang yang hartanya banyak tapi ternyata juga enggak mendapatkan kebahagiaan, Bu. Ya. Hidupnya terasa kurang gitu nggih. Ada yang kurang. Nah, sakjane donyane wis akeh, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Barangkali dia sudah melewatkan kesempatan untuk keluarganya. Enggak pernah ketemu keluarganya, Bu. Ya, naiknya mobil mewah, Bu. Ada orang naik mobil mewah, ketemu sama pasangan suami istri sing kodanan payung wae ra duwe, Bu. Ya. Nah, betul Bu. Ya. Jadi ada dua suami istri, hujan turun deras, enggak punya payung, akhirnya napa Bu? Pakai daun pisang.
Ya, jalan berdua suami istri. Ya. Padahal orang ini ketika melihat orang yang naik motor, penak ya Pak, nak awake dhewe motor. Ora bakal kodanan. Nah, sampai akhirnya dilewati mobil mewah, Bu. Yang naik pengusaha. Pengusaha ini ngelihat bapak ini. Apa kata? Ya Allah, bahagia nih. Ya, rumah tangga kok harmonis ngoten niku. Ya, sampai udane barengan nganggo payung daun pisang, ya. Nah, itu kan kayak Masya Allah, Bu, ya. Kayak orang yang baru jatuh cinta ngoten ya. Apa kata dia si pengendara mobil kayak ini? Laku, mobil punya, harta ada, rumah sampai di mana-mana, tapi dia nggak pernah bisa kumpul dengan anak dan istrinya. Nah, inilah, Bu. Jadi kadang kebahagiaan kita itu bisa jadi di apa nih, Bu, yang diinginkan orang lain, ya. Dari sini Ibu-ibu, yang paling penting adalah tadi nggih, kita hanya bisa tenang kalau kita ini banyak-banyak mengingat Allah dalam situasi apapun, apalagi ketika kita ini sedang dihadapkan pada segala bentuk ujian dalam hidup ini. Nggih, bersandar kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, kembali melakukan sholat, kembali baca Quran, banyak wirid-wirid, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, dan ketenangan ini menjadi hayatan thayyibah. Nggih. Kemudian terakhir nggih, yang keempat ini adalah bersabar dan bersyukur. Jadi kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersabar dalam segala bentuk ujian kehidupan yang kita lalui, dan kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, maka itu sejatinya kita sudah mendapatkan kehidupan yang baik, Bu. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, jika sabar dan syukur itu dua kendaraan, aku nggak peduli mau naik yang mana, mau naik sing sabar apa naik sing syukur, loro-lorone kabeh apik. Ya, kalau kita diuji dengan kesempitan, kita sabar. Kalau diberikan kesehatan, kelonggaran dan kelapangan, kita bersyukur, dan dua-duanya berpahala, Bu. Nah, dan itu menjadi hayatan thayyibah menurut Allah dan Rasulnya. Nggih, sampun jam 8 langkung nggih. Insyaallah ngaten nggih Ibu-ibu sekalian, mugi-mugi setelah ini kita napa niki Bu, bisa berlapang dada dan qanaah terhadap semua bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Rezeki mau banyak mau sedikit disyukuri, yang penting rezeki itu bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan kebaikan dan meningkatkan amal soleh. Dan yang kedua adalah napa Bu, qanaah, yang penting nggih qanaah terhadap apa yang sudah menjadi bagian kita dan tidak tamak pada harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya wis ben tanggane iso tuku mobil ya ora apa-apa. Ngoten nggih. Pokoknya kita alhamdulillah. Insyaallah inilah yang disebut dengan hayatan thayyibah menurut Al-Qur'an. Nggih, pesen saya nggih ngoten nggih Ibu-ibu, jangan banyak-banyak dolanan tik. Ingkang mak-mak sing kecanduan TikTok itu wis Bu, rempong mungkin nggih. Ya bingung, yang pada akhirnya banyak loh Bu yang kemudian menuntut pada suaminya sesuatu yang tidak dimampui oleh suami ini. Ngoten nggih. Nah, ini. Baik Ibu sekalian, niku mawon mugi-mugi bermanfaat ya, dan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan semoga hayatan thayyibah ini tidak hanya kita dapatkan di dunia, yang paling penting adalah kehidupan yang baik ketika kita sudah wonten akhirat. Nggih. Nastaghfirullah li wa lakum. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.